Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bertemu di kelas yang lain, yaitu di kelas 8. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah naik kelas. Dengan naik kelasnya kalian juga berarti tantangannya juga semakin berat, maka tingkatkan lagi semangat belajarnya agar nanti bisa naik lagi di kelas 9 seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini di bab pertama yaitu kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak nanti yang akan menjadi pembahasan, ada sistem gerak pada manusia dan ada sistem gerak pada benda. Nah, jadi pertama kali yang kita akan bahas yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terbagi atas dua hal, yaitu pertama ada sistem rangka, yang kedua adalah sistem otot. Sistem rangka itu adalah sistem yang dikenal dengan sistem gerak pasif. Mengapa disebut sistem gerak pasif? Karena pada rangka itu tidak bisa bergerak. Ya, jadi kalau kalian melihat tiba-tiba lewat pada malam hari gitu ya, ada tengkorak atau rangka yang bisa bergerak, ya itu berarti bohong gitu ya. Ya karena pada dasarnya sistem rangka itu tidak bisa bergerak atau tulang-tulang itu tidak bisa bergerak sehingga disebut dengan istilah gerak pasif. Lalu ada lagi yang namanya sistem otot. Sistem otot yaitu sistem yang disebut dengan istilah gerak aktif. Artinya otot inilah yang menggerakkan tubuh secara aktif sehingga sistem otot disebut dengan sistem gerak aktif. Kalau kita berbicara masalah rangka, itu tidak jauh-jauh pasti kita akan membahas masalah tulang. Ya, pasti kita akan membahas masalah tulang. Tulang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Jadi tulang itu merupakan jaringan ya. Jaringannya masuk ke dalam jaringan ikat. Yang mana pada jaringan ikat itu terdiri dari sel, ya sel-sel tulang, kemudian serat dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu adalah ikatan yang terjadi di luar seluler. Apakah fungsi tulang atau rangka? Yang pertama, fungsi tulang yaitu sebagai pondasi atau bentuk tubuh kita. Ya bayangkan saja jika tubuhmu tidak punya tulang, maka tidak mungkin tubuh kita bisa berdiri dengan tegak. Seperti yang terjadi adalah tubuh kita hanya terdiri dari tumpukan daging saja gitu ya. Tumpukan otot saja gitu ya. Sehingga makhluk hidup tidak bisa berdiri dengan tegak. Makhluk hidup tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari itu tadi ya. Yang kedua, sebagai pelindung organ dalam. Rangka dalam hal ini berfungsi sebagai pelindung organ-organ yang penting, misalnya pada rongga dada. Pada rongga dada itu terdapat tulang rusuk. Nah, tulang dada atau tulang rusuk yang berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Ada lagi tulang tengkorak yang berfungsi melindungi otak. Selain itu ada juga tulang-tulang yang melindungi organ reproduksi yang disebut dengan istilah tulang selangka. Lalu yang ketiga yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa yang namanya rangka itu dia tidak bisa bergerak. Maka yang menggerakkan itu adalah otot. Di mana otot itu melekat? Ya pada rangka gitu. Sehingga kalau tanpa ada rangka, ya makhluk hidup itu ya seperti hanya tumpukan daging saja ya, tumpukan otot saja. Lalu yang keempat, fungsi dari rangka yaitu membantu pergerakan. Dalam hal ini fungsi itu dilakukan oleh sendi. Sendi itu juga merupakan bagian-bagian dari tulang. Nah, sendi itu yang berfungsi dalam membantu pergerakan. Nah, kalau tidak ada sendinya tidak bisa bergerak, mati, kaku. Ya. Mau dada nggak bisa, mau joget-joget nggak bisa ya. Karena tubuhnya kaku, tidak memiliki sendi. Lalu yang kelima adalah fungsinya sebagai memproduksi sel darah. Dalam hal ini yang diproduksi di tulang adalah sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya. Karena di dalam darah itu terdapat sumsum tulang yang merupakan tempat pembentukan sel darah.
Itu adalah fungsi-fungsi dari tulang atau rangka. Selanjutnya adalah klasifikasi tulang. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Maka kalau pengelompokan klasifikasi tulang berarti artinya pengelompokan tulang. Pengelompokan tulang itu dapat dibedakan menjadi 3 hal. Ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan penyusunnya, dan juga ada yang berdasarkan letaknya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Berdasarkan bentuknya, nah, nanti kita akan sampai sini dulu ya. Sampai pada penyusunnya. Nah, sampai pada yang ini, berdasarkan penyusunnya. Nanti berdasarkan letaknya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Atau pada video berikutnya. Nah, jadi berdasarkan bentuknya ada yang disebut dengan tulang panjang atau tulang pipa. Kemudian ada tulang pendek dan juga tulang pipih. Nah, kita bahas satu-satu. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Gambar tulang pipa. Dikatakan tulang pipa adalah atau tulang panjang adalah karena bentuk tulangnya itu panjang atau bentuknya seperti pipa. Ini panjang. Atau bentuknya seperti pipa karena di dalamnya ada rongganya. Apa fungsi dari tulang panjang atau tulang pipa? Yaitu berfungsi sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Ya, jadi fungsi dari tulang pipa adalah sebagai penopang bagi rangka tubuh manusia. Contohnya dari tulang panjang antara lain tulang paha. Ini tulang paha. Ya, tulang paha. Kalau tidak ada tulang paha ini berarti kita tidak bisa berdiri. Makanya tadi fungsi dari si tulang pipa tadi adalah menopang kerangka tubuh. Kemudian ada tulang betis. Ya, tulang betis berarti di bawahnya sini. Ini tulang betis. Ini bisa juga bentuknya mirip ini. Tulang telapak kaki atau metatarsal. Ya, tulang-tulang yang ada di telapak kaki. Kalau tidak ada telapak kakinya ya tidak bisa berdiri orangnya. Ya, tulang-tulang yang ada di telapak tangan. Kemudian jari-jari atau palang. Serta tulang-tulang pembentuk yaitu seperti humerus, ulna, dan juga radius. Ini ada pada tulang lengan. Ya, ini di daerah sini. Ya, humerus, ulna, dan radius itu ada di sekitar sini. Humerus itu ini. Ya, humerus itu ini. Jadi tulang yang menghubungkan antara tulang selangka apa tulang belikat dengan tangan atau tulang tangan seperti itu ya. Di bagian tangan. Jadi humerus, ulna, dan radius itu ada di bagian tangan. Jadi apa tadi fungsinya tulang panjang? Yaitu fungsinya sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Apa yang disebut tulang dengan tulang panjang? Karena tulangnya itu berbentuk panjang atau berbentuk seperti pipa. Nah, itu. Selanjutnya ada tulang pendek. Disebut tulang pendek karena ukuran tulangnya itu atau bentuknya itu pendek-pendek. Ya, kira-kira bentuknya seperti dadu atau bundar. Tulang ini berfungsi sebagai penggerak tubuh. Nah, misalnya ini tulang-tulang antara pada ruas tulang belakang, ya, pada ruas tulang ada tulang-tulangnya bentuknya pendek. Kemudian ada pada tangan, ya, bentuk pergelangan tangan. Ini tulang-tulang pendek ini, tulang-tulang pembentuk pergelangan tangan. Berarti ini ya. Nah, ini. Kemudian ada tulang-tulang pada pergelangan kaki. Nah, itu adalah contoh dari tulang-tulang pendek. Yang ketiga adalah tulang pipi. Dikatakan tulang pipi karena tulang tadi bentuknya pipi. Nah, ini bentuknya pipi. Ya, pipi. Bukan pipi, bukan. Nah, tapi pipi. Tulang ini berfungsi sebagai pelindung otot yang terdapat pada tulang-tulang tersebut. Misalnya tulangnya apa saja? Ada tulang rusuknya, ini tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi paru dan jantung. Tulang dada, kan? Tulang-tulang pada tengkorak ini bentuknya pipih. Ini ya bentuknya gunanya untuk melindungi otak.
Terus ada tulang belikat. Nah, ini namanya tulang belikat. Nah, ini adalah contoh dari tulang pipih. Kenapa disebut pipih atau tulang pipih? Karena bentuknya pipih. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang. Nah, jenis-jenis tulang ini tadi kalau dilihat klasifikasinya yaitu klasifikasi berdasarkan penyusunnya. Ya. Ada yang namanya tulang keras, ada yang namanya tulang rawan. Ya, jadi ada dua jenis, ada tulang keras atau kompak dan ada yang disebut dengan tulang rawan. Apa yang dimaksud dengan tulang keras? Tulang keras adalah tulang yang dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ya. Jadi dari segi pembentukannya atau tadi saya katakan klasifikasi berdasarkan pembentukannya, maka tulang keras ini adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang yang disebut dengan istilah osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur. Nah, dan sedikit zat perekat yang bersifat keras. Sehingga tulang ini sifatnya keras. Kenapa? Karena mengandung zat kapur dan juga sedikit zat perekat. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Jadi zat kapurnya dari mana? Zat kapurnya dibawa oleh darah. Jadi saya ulangi. Kenapa disebut tulang keras? Karena dari segi penyusunnya dia terdiri dari sel-sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah osteoblast. Yang mana ruang antar sel dari tulang keras itu mengandung zat kapur dan sedikit perekat yang bersifat keras. Sehingga dia tulangnya itu sifatnya keras. Ya. Pada tulang keras terdapat saluran Havers. Ini saluran Havers. Ya, ini saluran Havers. Saluran Havers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulangnya. Berarti sel-sel tulang ini juga perlu diatur hidupnya oleh pembuluh darah karena sel-sel itu juga membutuhkan makan dan juga membutuhkan oksigen serta mengeluarkan zat sisa seperti itu. Nah, bagaimana sel itu bisa memperoleh makanan? Ya tentu saja dari sari-sari makanan yang dibawa oleh pembuluh darah. Bagaimana sel-sel tersebut bisa mendapatkan oksigen? Ya jelas tentu dari yang dibawa oleh darah oleh pembuluh darah. Bagaimana sel-sel tersebut bisa mengeluarkan hasil metabolismenya atau mengeluarkan zat sisanya? Tentu juga melalui dibawa oleh darah melalui pembuluh darah. Maka di tulang keras ini adalah tulang yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Tulang keras berfungsi untuk penyusun sistem rangka. Contohnya adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selang. Ini gambarnya ya. Selanjutnya ada lagi tulang rawan. Tulang rawan ialah tulang yang memiliki sifat lentur. Kalau tadi yang tulang keras itu sifatnya keras, sedangkan tulang rawan itu memiliki sifat yang lentur. Tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kalau tadi di tulang keras memiliki pembuluh darah melalui saluran Havers, sedangkan pada tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah dan juga saraf, kecuali pada lapisan keluarnya yang disebut dengan perikondrium. Ya, jadi selain tidak mengandung pembuluh darah, pada tulang rawan juga tidak terdapat saraf, kecuali hanya pada bagian luarnya saja. Tulang rawan itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada tulang hialin. Apa tulang hialin? Tulang ini adalah tulang yang banyak terdapat pada tubuh yang berfungsi sebagai model kerangka kebanyakan tulang. Kartilago hialin atau tulang rawan hialin merupakan bagian terbesar pada kerangka embrio. Jadi tulang rawan hialin ini terdapat pada embrio. Ya, pada embrio. Ya, jadi kalau embrio atau pada masa kandungan ya tulang-tulangnya masih lemah, ya, tulang-tulangnya masih lentur. Nah, itu penyusunnya adalah tulang rawan hialin. Pada orang dewasa, tulang ini terdapat pada permukaan sendi tulang. Ya, jadi
ujung-ujung iga, hidung. Nah, ini contohnya di hidung. Ya, jadi hidung itu punya tulang. Ya, kalau nggak percaya silahkan raba sendiri hidungnya. Jangan hidung temannya. Ya, hidung sendiri yang diraba ya. Ada tulangnya enggak? Ada tapi lemah. Ya, ada tapi tidak keras. Itu termasuk pada tulang rawan. Laring, ini laring. Trakea dan bronki atau saluran pernapasan. Selanjutnya ada tulang rawan elastik. Tulang rawan ini mengandung serat-serat elastik yang bersabang dalam metrik yang sangat lentur. Artinya dalam ikatan yang sangat lentur. Seperti itu. Jadi terdiri dari serat-serat elastik. Jadi sifatnya tulang rawan ini adalah tulang rawan yang lentur. Misalnya ditemukan di telinga luar. Ya, misalnya ditemukan di telinga luar. Nih, telinga luar. Nah, telinga luar. Kemudian tuba auditorius, tuba itu saluran, auditorius itu adalah saluran bunyi, nah, atau saluran suara. Serta epiglotis, ini epiglotis. Epiglotis ini berfungsi sebagai penutup jalur, ya, jalur udara ketika kita makan, sehingga makanan tidak masuk kepada jalur pernapasan. Makanya kalau makan jangan ngomong. Ya, kebanyakan kalau makan sambil ngomong biasanya batuk-batuk ya, karena epiglotisnya terbuka seperti itu ya. Jadi epiglotis ini juga termasuk tulangnya itu tulang rawan. Kemudian ada juga laring. Selanjutnya fibrokartilago. Ya. Fibrokartilago adalah tulang rawan yang memberikan daya regang. Berarti dia berfungsi bisa meregang, menahan beban, dan ketahanan cukup kuat terhadap tekanan. Ditemukan pada diskus invertebralis, yaitu jaringan setiap tulang ruas-ruas belakang. Nah, terdapat pada ruas-ruas belakang. Jadi di antara ruas belakang ini terdapat tulang rawan. Nah, ini kan ruas-ruasnya. Ini tulang belakang 1, tulang belakang 2. Di tengah-tengahnya ini ada tulang sehingga bisa menopang badan ketika kita berdiri. Ya. Pada orang tua, ya. Pada orang tua, diskus invertebralis yang 80% terdiri air mulai memiliki kekurangan elastisitas. Ya. Akibatnya jumlah air yang berkurang sehingga pada orang tua pun sering gangguan nyeri. Wah. Jadi ketika orang yang sudah tua biasanya sering nyeri pada tulang. Misalnya ketika dia duduk mau bangun, susah sekali. Ya. Atau terkadang sering nyeri ya, karena 80% dari cairannya berkurang. Bahkan memiliki habitat membungkuk, yaitu artinya kelamaan bisa membungkuk. Ya, jadi kalian sering kan lihat orang yang tua umurnya sudah tua biasanya memiliki bentuk badan membungkuk. Jadi akibatkan cairan selnya ini atau fibrokartilagonya ini lama-lama berkurang. Contoh lain terdapat pada simfisis pubis atau tulang rawan yang terletak di atas kemaluan di sini. Simfisis pubis ya di sini. Ini terdapat tulang rawan yang gunanya untuk melindungi organ urinaria. Organ urinaria itu adalah organ yang berhubungan dengan sistem urin atau sistem urin itu artinya sistem buang air kecil. Ya, seperti itu bahasanya. Dan seksual dari tekanan dan benturan yang terjadi. Ya, jadi ketika ada benturan yang terjadi pada sistem pembuangan dan organ seksual, di situ ada tulang rawan fibrokartilago yang melindunginya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas sistem klasifikasi tulang berdasarkan letaknya. Nanti saya akan juga berikan tugas kepada kalian. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lihat di bagian timeline kelasnya. Ya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.